Nah, apa yang Bapak akan lakukan pada tahun kedua ini untuk menjawab yang menjadi harapan masyarakat tadi? Jadi tahun kedua ini, ya, yang namanya pembangunan itu tidak pernah berakhir. Ya. Kita bangun, pasti muncul masalah lain. Ya. Ya. Jadi seperti kira-kira Buton Utara. Jadi walaupun di tahun pertama kami sudah mencoba, ya, katakan tadi infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, ya. Di tahun kedua tetap kita akan mengarah kepada prioritas infrastruktur jalan. Setelah infrastruktur jalan, infrastruktur perhubungan. Kita sekarang sedang menjajaki bahkan sudah cukup jauh, ya, masalah pembangunan bandara udara. Iya, iya. Ya. Jadi sekarang yang kami sementara lagi geliat-geliatnya, ya, berjuang untuk sebuah perusahaan pabrik gula. Ya. Dan ini sejak 10 tahun lalu kami sudah uji coba tubuh, ya. Perkebunan tubuh itu bagus. Rendamannya lebih bagus pada Gorontalo. Ya. Karena datanya perusahaan dari Gorontalo, pabrik gula. Ya. Boleh tahu Pak, kira-kira berapa nilai investasi untuk pembangunan pabrik gula nanti di Buton Utara nih Pak? Saya juga mendapatkan informasi belum, ya. Tapi saya kira di atas triliun, Pak. Iya. Wah, ini luar biasa ini. Nah, itu yang pertama itu. Ya. Ini baru satu Pak ya? Satu itu masalah pabrik gula, ya. Ya. Itu insya Allah dia akan bisa menyerap negara di atas 10.000 tenaga kerja. Ya. Kemudian yang kedua, sekarang masalah proses perizinan termasuk administrasi sudah selesai, yaitu pembangunan smelter. Smelter. Ya. Smelter itu apa? ada di smelter nikel. Nikel. Ya. Proses perizinan sudah semua dari Kementerian Investasi sudah. Ya. Jadi sekarang mereka itu tinggal satu lagi langkah, yaitu masalah pemilihan pelabuhan yang aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita malam ini berjumpa dengan Bapak Bupati Buton Utara, Bapak Dr. Haji Muhammad Ridwan Zakaria. Pada kesempatan ini di channel YouTube Catatan Irwan Samono, dan kita tahu beliau adalah seorang kepala daerah yang gigih untuk terus melakukan pembangunan di daerahnya, dan tidak terasa di periode kedua beliau menjabat sebagai bupati ini telah melewati tahun pertama Pak. Nah mungkin pemirsa ini ingin mengetahui capaian pembangunan yang telah dilakukan pada tahun pertama. Ya, makasih ya. Jadi kalau kita berbicara masalah capaian tahun pertama sebagai tahun transisi yang sangat sulit bagi saya, tapi alhamdulillah dengan kerjasama yang baik antar para staf, ya, wakil bupati, para kepala dinas, tahun pertama ini kita lalui dengan beberapa hasil yang cukup maksimal, ya, walaupun tidak 100%. Yang pertama, tentu capaian-capaian menurut visi misi kami, Pak. Ya. Yang kedua, ada aspirasi-aspirasi, keinginan-keinginan masyarakat saat kampanye yang mungkin belum connect dengan visi misi. Alhamdulillah, ada 3 hal tuntutan masyarakat yang sangat mendasar. Yang pertama itu masalah infrastruktur jalan. Ya. Yang kedua masalah komunikasi. Ya. Yang ketiga itu masalah infrastruktur pemerintahan. Nah, yang masalah infrastruktur jalan, ya saya kira secara perlahan-lahan ya kami tetap berupaya. Walaupun memang tahun pertama itu kami masuk APBD sudah ditetapkan, sehingga visi misi kami itu hanya sebagian kecil, ya, yang termuat dalam APBD tahun 2021. Namun demikian, ya saya katakan tadi, dengan kerjasama yang baik berbagai pihak, terutama dengan para kepala dinas, yang para staf lainnya, sehingga walaupun perlahan, tapi pasti semua masalah-masalah yang menjadi keluhan masyarakat dapat teratasi walaupun tidak maksimal. Tapi paling tidak, ya kami sudah menjawab tantangan itu, ya dengan maksimal pula.
Masalah jalan, misalnya ya jalan provinsi yang begitu selama ini lebih kurang 5 tahun tidak terpelihara, tidak terawat, ya kami coba ya untuk pelihara walaupun harus tempel sana tempel sini, ya. Ya masyarakat juga sudah bisa memahami dan kemudian aspirasi ini kami bawa pada gubernur, ya. Alhamdulillah Bapak Gubernur respons ya secara maksimal. Untuk tahun 2022 beliau itu mendorongkan lebih kurang 50 miliar, ya. Ini perjuangan 2001, Pak. Ya. Kemudian masalah telekomunikasi ya menjadi keluhan masyarakat, walaupun belum seluruh wilayah ya terjangkau dengan masalah telekomunikasi, tapi paling tidak masyarakat sudah bisa berkomunikasi keluar dengan baik, ya. Walaupun kita harus akui bahwa masih ada desa-desa tertentu yang sama sekali belum bisa, ya. Tapi insya Allah mungkin tahun 2022 ini, ya, itu kita akan dan kami sudah upayakan ke pusat, karena ini kan kewenangan pusat, ya. Dan pemerintah pusat sudah siap. Hanya kita menunggu ya dari telekomunikasi mungkin ya dari telekom itu, ya. Kemudian masalah juga peningkatan kualitas sumber daya manusia, ya. Kami siapkan beasiswa untuk para mahasiswa putra putri dari Butur, termasuk PNS yang ingin melanjutkan pendidikan, apa S1, S2 dan S3, termasuk para dokter spesialis. Ya, itu kami siapkan. Itu salah satu aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kemudian juga ada program kami, Halo Dokter. Ya. Halo Dokter ini memang program yang sangat strategis, ya, dan sangat mendesak, ya. Karena kelihatannya belum semua wilayah yang pinggiran itu terjangkau dengan pelayanan kesehatan yang maksimal, ya. Sementara tenaga medis, para medis terbatas. Ya, untuk itu kami coba ya siasati ya bagaimana caranya tenaga yang terbatas ini bisa menjangkau seluruh wilayah. Makanya ada istilah Halo Dokter, artinya masyarakat desa bisa langsung berhubungan dengan dokter. Ya. Jadi dokter bisa menjemput bola di pedesaan, tapi di pedesaan sudah siap satu desa, satu perawat dan satu bidan. Ya. Kalau masih masalah-masalah yang ringan, masih bisa diatasi oleh perawat, oke perawat. Tapi kalau harus dokter yang tangani, ya halo dokter. Halo dokter. Ah, kemari, jemput. Ya seperti itu. Ya. Berarti ini Halo Dokter ini menjawab apa yang menjadi problem di masyarakat. Masyarakat itulah ya. Boleh tahu Pak, ini Halo Dokter ini berapa tim yang disiapkan untuk bisa mendukung kebutuhan masyarakat? Jadi begini, kita kan masalah dokter masih terbatas, ya. Terutama dokter ahli. Ya, kalau dokter umum juga masih terbatas. Tapi paling tidak sudah bisa menjangkau seluruh wilayah. Ya, kita coba petakan ini wilayah, ya kan? Artinya satu dokter, ya bisa mungkin 2 wilayah, ya. Tadi sudah ada perbubnya itu, tinggal saya tanda tangan, tapi saya bisa koreksi, ya. Saya bilang harus secara konsepsional kita bikin, tidak boleh spekulasi. Ini masalah kemanusiaan. Iya. Apa? Hanya dengan cara seperti itu mungkin masyarakat bisa terlayani masalah kesehatannya. Ya. Kemudian ini Pak, apakah ada hotline-nya sehingga dia bisa quick response 1x24 jam untuk bisa melayani? Ya, saya kira seperti itu. Ya. Jadi kami jamin bahwa dokter itu siap, ya, kapan saja. Ya. Tapi kami harus siapkan fasilitas. Ya, itu fasilitasnya harus ada. Ya, insya Allah kalau hanya jangkauan desa di sini kan relatif dekat semua desanya, ya, tidak terlalu jauh. Insya Allah bisa. Saya kira Halo Dokter ini ya kami akan coba support gitu. Ya. Supaya benar-benar masyarakat rasakan ya seperti apa pelayanan kesehatan dari pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara ini. Ya. Jadi istilahnya tidak ada lagi diskriminasi Pak ya. Iya. Semuanya harus merasakan semua pelayanan secara gratis. Ya. Ya, sekali secara gratis. Ya. Kemudian Pak, yang berikut yang mungkin pemirsa juga ingin ketahui, ini kan Bapak sudah masuk tahun kedua. Ya. Menjabat. Nah, apa yang Bapak akan lakukan pada tahun kedua ini untuk menjawab yang menjadi harapan masyarakat tadi? Jadi tahun kedua ini, ya, yang namanya pembangunan itu tidak pernah berakhir. Ya. Kita bangun, pasti muncul masalah lain. Ya. Jadi seperti kira-kira Buton Utara. Jadi walaupun di tahun pertama kami sudah mencoba, ya, katakan tadi infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, ya. Di tahun kedua tetap kita akan mengarah kepada prioritas infrastruktur jalan. Ya. Infrastruktur jalan ini kami telah mendapatkan
respons dari pemerintah pusat. Ya. Yang pertama itu kami diberikan fasilitas pinjaman melalui program ekonomi apa? PEN ya. Kemudian juga kami sudah hampir pasti akan mendapatkan program hibah jalan daerah. Ya. Ya. Kemudian juga ada namanya DAK penugasan dari pemerintah pusat. Nah, itu untuk jalan. Kalau PEN ini itu kita fokuskan semua itu di ibu kota kecamatan. Ya. Untuk pengaspalan jalan. Ibu kota kecamatan dan satu proyek strategis yaitu pembangunan jembatan antara Pulau Tanah Merah dengan Buton Utara. Ya. Itu lebih kurang sekitar 32 miliar. Jembatan yang bentang lebih dari 100 meter. Ya. Karena selama ini masyarakat Tanah Merah sana itu kasihan Pak ya, sangat terisolir ya dengan hubungan ya jalan raya yang tidak terjangkau di daerah Tanah Merah sana Pak. Tanah Merah sebuah pulau kecil yang luasnya 3.111 km bujur sangkar. Ya. Di sana cukup potensial untuk peternakan, untuk perkebunan maupun untuk wisata. Ya. Jadi makanya itu kami buat jembatan ya, yang menghubungkan. Insya Allah saya kira tahun ini akan segera dibangun. Ya. Mungkin lagi cukup proses standar. Ya. Kemudian untuk jalan, program hibah jalan daerah ini diperuntukkan khusus ya untuk jalan dari Pantura, kita ke Pantura Pak ya, ya pantai utara Buton Utara. Pantai itu. Ya bukan hanya di Jawa ada Pantura Pak, di sini ada Pantura. Ya, itu sekitar 80 km ya. Ya, dari sana jalan, insya Allah ya, kita akan fokus kepada jalan Pantura di Buton Utara ini, karena pemerintah pusat sendiri melihat secara langsung, memang ada tim penilai bahwa jalur antara Labuan dan Ereke ini merupakan jalur potensi ekonomi dari sektor pertanian. Ya. Kemudian juga dari sektor pariwisata. Ya. Itu sehingga turunlah program hibah jalan daerah. Ya. Kemudian juga selain itu ya, selain infrastruktur jalan, infrastruktur perhubungan. Kita sekarang sedang menjajaki bahkan sudah cukup jauh ya masalah pembangunan bandara udara. Ya. Itu lokasi sudah siap, AMDAL sudah, feasibility study-nya sementara ya. Dan sudah dapat restu dari menteri. Ya. Jadi tinggal penentuan penlok, ada penentuan lokasi ya. Maksudnya penentuan lokasi itu bandara itu membujur dari arah mana, nah itu. Tapi kalau lokasi sudah ada kami siapkan lebih kurang 100 hektar. Ya. Ya. Walaupun dia dibutuhkan itu hanya sekitar 50 hektar. Ya. Kan 100 hektar. Insya Allah nanti ada tim khusus turun. Karena untuk penentuan lokasi yang begitu luas itu harus dari tim saya menentukan harga. Ya. Itu ketentuannya. Jadi bukan kami PMD menentukan berapa harga tanah per meter, tapi pemerintah pusat. Ya. Ada standar-standar penilaian. Ya. Jadi insya Allah kira-kira berjarak 12 km dari sini. Yaitu Desa Lantagi. Ya pas di ujung Tanjung Borang. Ya, di pinggir laut. Sana lokasinya cukup bagus. Sebenarnya sejak 10 tahun lalu. Ya. Itu sudah persetujuan dari pusat. Tapi setelah saya mengakhiri periode pertama saya, tidak ada yang kerahkan ini. Dibiarkan saya begitu. Ya. Jadi selain pelabuhan bandar udara, pelabuhan laut, ya. Lelamo sana, ya akan mendapat bantuan dari APBN. Berarti ini tahun kedua banyak sekali pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan. Ya, saya kira memang itu. Ya. Karena memang sudah full kami yang siapkan rencana anggarannya dan kegiatannya. Tahun pertama kan saya sudah menerima yang sudah selesai, yang sudah direncanakan oleh pendahulu saya. Ya, jadi sudah sulit. Sudah tidak sesuai dengan visi misi saya. Ya, tinggal kami menyesuaikan sangat sulit. Tapi alhamdulillah ya selesai juga lah. Ya.
Berarti intinya tahun kedua ini gaspol Pak gitu ya? Salah. Iya. Karena kalau saya hitung ini Pak, tadi jembatan penghubung ke Pulau Tanah Merah aja itu sudah 32 miliar. Nah ini bandara juga berarti angkanya ini sekitar 100. Kalau bandara itu kan pusat. Pusat ya? Ya. Kita Pemda itu hanya menyiapkan lahan. Lahan, AMDAL, dan feasibility study. Nah, itu tugas Pemda. Setelah itu semua dari APBN. Berarti nanti dari Kementerian Perhubungan. Perhubungan, iya. Tadi Pak, ada 3 lokasi dari PEN, kemudian dari Jalan Darat tadi, kemudian yang ketiga tadi DAK Penugasan. Ya, DAK Penugasan itu seperti apa bentuknya Pak? Jadi ini pemerintah pusat sedang menimbang-nimbang, ya toh? Ya, jangan sampai timpang tindih. Walaupun itu sudah disetujui, nanti kita akan memilih mana yang paling menguntungkan Pemda, apa hibah daerah atau DAK Penugasan. Ya. Pak memang ada syarat-syaratnya itu, ya. Pak begini, salah satu sasaran strateginya ialah mendukung kepariwisataan Wakatobi. Iya. Ya, jadi Wakatobi kan kita tahu bahwa dia termasuk 10 destinasi ya wisata nasional. Ya, jadi Butur harus mendukung. Kami tidak ingin bersaing dengan Wakatobi. Ya, walaupun potensi kita sama Pak, sama-sama di laut. Ya, sama di laut, tapi jangan. Ya, makanya kami bangun bandara. Ya, kita berharap ada tumpahan dari Wakatobi. Ya, wisatawan datang, ya mereka tidak lagi ragu dengan masalah transportasi. Mau lewat darat, mau pulang, atau lewat udara ke Makassar, ke Bali, kemana. Tidak perlu pulang ke Wakatobi lagi. Ini yang kita harapkan seperti itu. Ya. Nah, jadi kita tidak akan membangun objek yang sama dengan Wakatobi. Ya. Karena kalau sama, kita saling mematikan, Pak. Ya. Nah, ini Bapak menyinggung soal pariwisata. Nah, kira-kira potensi pariwisata apa yang bisa dioptimalkan di Buton Utara ini sehingga tadi mendukung? Ya. Jadi yang pertama itu transportasi ya. Itu sudah ya. Apa laut maupun udara. Ya. Yang kedua, kalau Wakatobi itu fokus pada pariwisata, masalah kelautan, masalah diving, masalah lain-lain semuanya, masalah di laut, kami di darat. Ya. Kami kan punya keraton. Ya. Butur kan sudah ditetapkan sebagai kota pusaka, Pak. Jadi Sulawesi Tenggara ini ada 3 kota pusaka, Pak. Butur, Muna, dan Bau-Bau. Ya. Itu yang kita kembangkan. Jadi kalau kota pusaka kan sudah ada Skamentri, ya penetapannya. Ya, sementara kami kerjasama dengan Unhas. Tadi masalah penelitian masalah budaya Buton Utara sudah disetujui oleh Menteri. Ya, sehingga nanti itu APBN lagi dapat. Jadi tidak menggunakan APBD ini Pak. Artinya boleh kita ke APBD boleh, APBN boleh ya. Supaya cepat kan ya, percepatan ini ya. Ya. Kalau Wakatobi kan khusus laut. Ya. Laut. Kita di darat. Ya. Tadi Pak Bapak menyinggung soal Pulau Tanah Merah. Ya. Nah, gimana itu Pak? Saya dengar kan di sana juga ada punya hewan endemik dan banyak hal-hal yang bisa dijadikan sebagai. Jadi begini. Kalau kita berbicara Tanah Merah, itu tidak bisa kita lepas dengan masalah hutan mangrove. Ya. Supaya diketahui juga bahwa hutan mangrove yang terluas Sulawesi Tenggara itu ada di Buton Utara. Itu 17.000 hektar. Ada satu kawasan 12.000 hektar, Pak. 12.000 hektar, Pak. Itu satu kawasan tidak terpisah-pisah. Ya. Termasuk Tanah Merah sana satu kawasan. Ya. Jadi Tanah Merah ini tanahnya subur. Ya. Kalau pikiran saya pribadi cocok untuk peternakan. Dan ini sudah diamini oleh gubernur. Ya, bahkan saya selalu lapor kepada Dirjen sarana prasarana pertanian di Jakarta. Ya, kita kaitkan dengan 10.000 desa ternak. Itu program nasional. Ya. Karena cocok saya bilang kalau kita beternak Pulau Tanah Merah itu tidak perlu bikin pagar. Ya. Ransnya alami, Pak. Iya, alami. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pariwisata, Pak. Dia akan di tengah-tengah laut. Nah, bagus sekali. Ya. Dan di sana itu tahun 74 ada pemurnian minyak oleh Konoko, Pak. Ya, 74. Dan itu masih ada, tetap dijaga. Ya. Mungkin untuk cadangan nasional. Termasuk di dekat bandara ini. Ya, sekitar 10 tahun lalu pemborannya. Berarti belum lama, Pak ya? Belum lama pemboran, ya. Pak, tadi
Bapak menyinggung soal hutan mangrove, Ya. nah, yang potensinya paling luas di Sulawesi Tenggara. Dan Ya. saya dengar secara nasional juga ini nomor 2 setelah Nomor Papua. 2 ya. Nomor 2 dia Sulawesi nasional. Setelah nasional. Jadi untuk mengelola potensi ya mangrove ini di samping untuk objek wisata ya, ya bisa kita jadikan tempat habitat daripada beberapa produk sektor pertanian, perikanan. Ya. Pertama itu lobster dan kepiting. Ya. Kami sudah kerjasama dengan Unhal, Fakultas Perikanan Unhal. Kami sudah punya MOU untuk pengembangan lobster dan rumput laut. Berarti ini memang menjawab kebutuhan masyarakat juga, Ya, Bang? saya kira ya, karena memang kalau kita berbicara masalah perikanan, kita ini kan masih tradisional Ya. oleh masyarakat semua ya. Tapi kalau sudah kita modernisasi, sudah menggunakan teknologi, ya tetap juga di masyarakat. Ya. Tapi caranya sudah lain kan? Ya, kita sudah bicara masalah IT, Ya. seperti apa mau dikembangkan. Betul. Katakan tempat pembibitan lobster, ya itu sudah dengan modern ya, ya modern. Saya dengar juga Pak ada dari luar negeri yang siapkan waktu tertentu datang ke sini untuk melakukan observasi terkait dengan kondisi lingkungan ada di sini di hutan tertentu atau di mangrove juga Pak, yang dari Inggris yang Malaysia Jadi itu, Pak. begini, saya baru-baru kan ini waktu Hari Pers Nasional, Ya. ya, salah tanggal 6 sampai tanggal 9 Februari lalu, Maret atau Februari ya, Februari. Itu saya secara khusus datangi oleh Duta Besar Pakistan. Ya, Pakistan. Dan sangat berminat. Ya. Saya sudah beberapa kali diundang ke Jakarta untuk menyampaikan potensi-potensi Buton Utara, tapi saya belum bisa ke sana tanpa membawa data yang pasti. Ya. Kan tidak boleh kita mau bicara spekulasi, mau kira-kira, harus yang real. Ya, tuh. Seperti ini Buton Utara. Ya. Saya takut, apalagi ini orang luar ya. Ya. Jadi saya sementara rampungkan semua potensi yang bisa dikembangkan. Ya. Baik potensi di laut, maupun potensi di hutan. Ya. Mangrove, kalau kita lihat di Bali itu kan jadi objek wisata, Pak. Ya. Nah, itu luar biasa. Ya. Kita di sini anggap biasa mangrove karena memang banyak mangrove-nya. Betul-betul. Iya. Tapi kalau orang luar tuh, kok mangrove? Nah, itu luar biasa mereka itu mangrove. Ya. Dan juga, Jadi seperti itu kita tahun 2010 saya pernah datangkan ahli ya di sektor wisata juga dari Yogyakarta, namanya Pak Cahyo. Ya. Bila itu punya pengalaman go internasional, ya, termasuk menyelam apa semua, ya dia itu menyelam sampai di Kutub Utara, menyelam di sini lihat tidak kalah dengan Wakatobi, Pak. Iya. Ya, sama spot-spotnya itu Wakatobi. Ya. Kemudian hutannya, ya. Kita kan hutan Lambu Sango, ya, itu ada samanya di sini. Itu di desa PTTA. Sering tiap tahun mahasiswa dari luar ke sana. Ya, ada base campnya di sana. Ya, jadi seperti itu masalah hutan sama dengan Lambu Sango, Pak. Bahkan itu mungkin besok satu paket. Ya, ke Lambu Sango sana, ke sini juga. Mesti dari sana harus ke sini, Pak. Jadi ya, jadi bagus. Saya bilang namanya kerjasama antar wilayah. Ya, betul. Bahkan kami ini dari APKASI, Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia, kebetulan saya sebagai koordinator Sulawesi Tenggara. Ya, itu sekarang kami sedang membuat konsep kerjasama antar kabupaten. Ya, jadi memang itu salah satu kewajibannya anggota APKASI harus membuat program kerjasama antar wilayah, antar kabupaten. Ya. Supaya saling mendukung. Ya. Artinya tidak bisa lagi kompetisi, harus kolaborasi. Iya. Soalnya sekarang semua harus dikerjasamakan. Iya. Ya, artinya begini, untuk meredam persaingan yang tidak sehat, harus kerjasama. Ya, saling menguntungkan. Sebab kalau kita bersaing bebas, bisa saling mematikan. Iya. Sementara ini harus saling mengangkat, Pak. Iya, tidak bisa lagi, Pak. Harus berkolaborasi ya. Tidak bisa tidak. Nah, kan Pak, kita tahu ini Butur ini banyak potensinya, Pak. Ya. Nah, kira-kira sektor unggulan apa yang akan digerakkan di Butur ini selama masa kepemimpinan Bapak ini? Jadi sekarang yang kami sementara lagi geliat-geliatnya ya, berjuang untuk sebuah perusahaan pabrik gula. Ya. Dan ini sejak 10 tahun lalu kami sudah uji coba tubuh ya. Perkebunan tubuh itu bagus
rendamannya lebih bagus pada Gorontalo. Ya. Karena datangnya perusahaan dari Gorontalo, pabrik gula. Ya. Pabrik gula Gorontalo sini sudah lahannya. Ya. Dia sudah punya lahan di sini mungkin sudah hampir sekitar 15.000 hektar. Ya. Insya Allah itu nanti pabrik gulanya akan berdiri di Kulusu Barat, di SP3, SP4, ya, di Marga Karya sana. Ya. Dan juga pemerintah pusat dalam hal ini kehutanan sudah setuju untuk membuka jalan dari SP3 itu Kompas ke Labuan di pelabuhan untuk pelabuhan. Ya sudah. Ini pelabuhan khusus juga nih Pak, selain yang Bapak sebutkan tadi. Apa itu? Pelabuhan khusus juga nih. Ya pelabuhan khusus, ya pelabuhan khusus. Tanpa pelabuhan ini Pak, pabrik gula tidak mau. Rugi kalau dia mutar Maligano sana terlalu jauh. Ya. Jadi harus ada. Ini yang bangun pelabuhan nanti pihak perusahaan. Perusahaan. Berarti investasinya juga jumbo kalau begitu. Iya. Jadi perusahaan investasi, tapi kan namanya hak guna usaha. Iya. Ada batas waktu. Iya, ada batas waktu. Ya, setelah itu katakan 30 tahun. Setelah 30 tahun serahkan sama Pemda. Ya. Ya. Kalau dia melanjutkan, kau bayar dulu. Masuk ke kas daerah, Pak. Iya. Seperti itu. Nah, ini boleh tahu Pak, kira-kira berapa nilai investasi untuk pembangunan pabrik gula nanti di Buton Utara nih, Pak? Saya juga mendapatkan informasi belum ya. Tapi saya kira di atas triliun, Pak. Iya. Wah, ini luar biasa ini. Nah, itu yang pertama itu. Ya. Ini baru satu, Pak ya? Satu itu masalah pabrik gula ya. Itu insya Allah dia akan bisa menyerap negara di atas 10.000 tenaga kerja. Ya. Kemudian yang kedua, sekarang masalah proses perizinan termasuk administrasi sudah selesai, yaitu pembangunan smelter. Smelter. Ya. Smelter itu apa? ada di smelter nikel. Nikel. Ya. Itu ada di antara Kecamatan Kulusu Utara dan Wakorumba. Itu pas di Pantura itu, Pak. Ujung utara itu, ya. Itu. Iya. Namanya di Korolabu sana dan Bira. Itu walaupun dia mengatakan bahwa itu adalah perusahaan PMDN, tapi saya tahu itu dari Korea. Iya. Ya. Nah, saya pura-pura tidak tahu saya kan. Proses perizinan sudah semua dari Kementerian Investasi sudah. Ya. Jadi sekarang mereka itu tinggal satu lagi langkah, yaitu masalah pemilihan pelabuhan yang aman. Ya. Memang betul, mereka pilih sana karena masalah pelabuhan. Iya. Ya. Masalah pelabuhan dan masalah jangkauan. Ya. Secara ekonomis, Pantura itu sangat menguntungkan pabrik nikel di seluruh Sulawesi Tenggara ini, Pak. Ambil bahan baku dari Maluku, dekat. Dari Wawoni dekat. Dari Konsel dekat. Dari Konawe dekat. Ya. Dia akan menanggung biaya transport. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat, kalau bapak-bapak itu lewat dari Labang Bojok Amolengu, satu hari itu lebih 20 tongkang kita lewat. Itu memuat material, Pak. Ya. Itu jauhnya itu Porosi, Pak. Ya. Tapi kalau Tiga Labuan dekat. Nah, jadi dia murah. Memotong jalur, Pak. Iya, langsung. Mungkin dari situ itu kapal itu 7-8 jam baru sampai di Morosi sana. Iya. Nah. Sementara di Buton Utara lebih itu pendek. Tinggal singgah, iya. Dan pelabuhan aman, Pak. Aman. Jadi itu pertimbangannya, studinya seperti itu. Ya. Jadi mereka itu membangun mungkin sekitar rencana sampai 14 tungku, Pak. 14 tungku. Ya. Itu tidak salah, satu tungku saja itu. Ya. T itu, Pak. Berarti kalau satu tungku 1 T berarti 14 T nih, Pak. Iya, itu ya kalau 1 T 1 tungku, Pak. Tapi lebih dari itu. Iya. Ya. Ini kira-kira berapa lapangan kerja yang akan terserap di sana? Itu juga. Itu akan cukup banyak juga, Pak. Ya. Saya kira hampir sama dengan pabrik gula ini, Pak. Ya. Angka 10 ribuan juga, Pak. Iya, Pak. Pasti banyak. Kalau aspal, Pak, gimana? Apakah ini juga masuk salah satu potensi yang... Saya kira aspal juga. Saya kira Pulau Buton ini kan punya aspal. Iya. Ya. Kita di sini punya konsensi IUP lebih kurang 20.000 hektar. 20.000 hektar. Ya. Itu baru diperkirakan perkiraannya ada tambang aspal. Sekitar 20.000 hektar. Tapi sampai pada hari ini tiap pun satu IUP itu yang untuk berencana mau mengelola belum. Ya. Buton saja kan, ya kasih mungkin hanya 2 pabrik juga yang jalan. Ya, itu hanya kapal api dengan Pak Umar Samin punya. Ini Pak, pabrik gula ini rencananya kira-kira tahun berapa Pak? Ini bisa Sebenarnya
tinggal menunggu ini kepastian. Kita kan mau segera buka jalan ini. Ya. Setelah ada jaminan itu mereka, bahkan mereka sudah mau segera itu land clearing untuk fabrik. Ya. Sudah ada fabrik, sejak dulu Pak. Mesinnya sudah ada. Ya. Tinggal pembersihan. Hanya tertunda masalah kebijakan pemerintah daerah yang lalu. Mereka tidak diperpanjang. Ya. Nah, kemudian kalau smelter nikel juga ini kapan? Dalam waktu dekat juga nih Pak? Mereka itu sudah sebagian mesinnya sudah ada fabrik. Ya. Ya ini keterangan dari direkturnya kan, ya Pak Heri. Saya mungkin 3 minggu lalu ketemu Kendari. Ya. Masalah fabrik. Mereka sudah pesan mesin. Ya. Kemudian Pak, kalau sektor pariwisata kira-kira apakah ini masuk dalam sektor unggulan atau gimana Pak? Saya kira wisata tetap prioritas juga Pak. Ya. Karena biasanya pariwisata itu selalu terkait dengan kepentingan masyarakat luas. Masyarakat yang kecil sampai atas. Ya. Jadi tetap juga menjadi salah satu. Andalan. Tidak bisa juga kita hanya fokus pada satu sektor. Gitu. Termasuk sektor perikanan. Iya betul. Perikanan. Ya kan baru-baru ini ada festival pancing itu luar biasa Pak. Kalau di Wakatobi kira-kira 3 minggu lalu itu hanya sekitar lebih 100 yang hadir. Ini lebih 400. Berarti kali 4 Pak ya? Iya, lebih 400 orang ya. Itu kita programkan nanti bulan 10 itu secara nasional. Berarti naik kelas ini Pak? Ya. Terus kita berkolaborasi Pak. Kongkep, Butur dan Wakatobi. Kita sudah ketemu semua. Kita sepakat bulan 10 secara nasional. Jadi ini kembali kolaborasi lagi Pak konsepnya? Iya. Kolaborasi dan putranya Pak Agung itu siap jadi ketua panitia. Iya. Berarti ini menggambarkan keseriusan ini Pak. Iya, kita harus begitulah. Kita cari-cari kegiatan yang bisa menyerempet-rempet dengan kepentingan masyarakat. Kemudian Pak, kalau di sektor pertanian sendiri gimana Pak yang Bapak lihat potensial untuk dikembangkan? Jadi begini, kalau dari sektor pertanian katanya, dari pertanian pangan ya, kita kan hanya punya lahan potensi lahan hanya 5.000 hektar. Yang bisa dijadikan persawahan. Kemudian sekarang yang diolah secara intensif, lahan sawah yang dicetak itu baru sekitar 2.000 hektar. Nah, baru seperti itu. Kemudian 2.000 hektar ini tidak semua dan irigasi. Irigasi kita belum ada yang berfungsi. Masih tak ada hujan. Sehingga produksinya rendah. Walaupun sebenarnya yang menjadi kebutuhan Wakatobi, apakah itu beras, apakah itu sayur mayur, itu dari Buton Utara ini Pak. Berarti lumbung pangan ya Pak di sini? Iya Pak, biar pisah itu dari Butur. Iya. Artinya ini potensial berarti Pak? Potensial itulah. Termasuk ikan Pak. Ikan itu dari sini. Saya bukan dari Wakatobi, hanya dimuat oleh kapal Wakatobi Kendari. Jadi sapi punya susu, kambing punya nama. Betul. Jadi seperti itu. Ikan dari sini banyak. Saya dengar juga Pak kemarin ada jagung begitu yang mau dikembangkan. Jadi itu baru sebuah wacana ya. Jadi saya pernah bulan Februari bersama kepala dinas semua itu lebih kurang 30 mobil. Saya giring ke Sopen dan Bone. Itu lewat darat. Lewat Kolaka Utara, Malili semua sampai Palopo sana. Kami lanjut ke Bone. Karena saya tahu di Bone itu ada program penanam jagung kuning secara massal dan itu berhasil. Kebetulan wakil bupati itu sana masih keluarga. Ke sana lah lihat. Pikir-pikir kita jalan-jalan bagaimana? Kita studi banding. Kita balik, kita bikin tim, datang belajar secara khusus. Saya bilang, kalau hanya cara menanam jagung, tidak ada yang kalau orang Buton Utara. Kalau orang Buton Utara makan jagung. Tetapi manajemennya. Nah, itu saya bilang kita pelajari. Seperti apa pola-pola kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan perbankan. Nah, ini yang pelajari. Nah, itu ketiru, tidak apa-apa saya bilang. Sebab sekarang kan memang ada pabrik jagung kuning Pak ada. Itu ada di bau-bau. Orang Butur punya, dan jagung kuningnya dari Butur. Saya bilang, kalau kau tidak pindah pabrikmu, saya tahan tidak boleh jagung keluar. Ini intervensi. Akhirnya
saya suruh ikut 3 studi banding. Jadi sekitar tanggal 22 yang lalu, Maret, di bawah pimpinan Wakil Bupati, sana studi banding lebih kurang 30 orang. Kepala desa, camat, pengusaha jagung kuning, kepala dinas yang terkait, semua. Di Kabupaten Bone saya bilang cukup. Bone. Ya alhamdulillah, ya banyak informasi-informasi penting yang kami dapatkan. Bagaimana sampai Bone itu sukses, ya memanfaatkan sebidang tanah sekecil pun ditanamkan jagung, Pak. Jagung. Hanya di bawah kolong rumah yang tidak tanam jagung. Ya. Tapi kalau yang di samping, di halaman itu penuh dengan jagung, Pak. Itu luar biasa. Ya, sampai di bukit-bukit yang tinggi. Ya. Bahkan sampai perbankan sini mau ikut. Nah, mereka tertarik, kasih permodalan. Saya bilang tunggu, kita lihat dulu. Ya, seperti apa kesiapan pemerintah daerah untuk menyiapkan. Ya tentu pasti ada modal, Pak, ya. Ya. Apa kita siapkan bibit atau kita subsidi masyarakat untuk olah lahan. Nah, kita lihat dulu, saya bilang, kita lihat manajemennya Bone. Nah, itu perlu manajemen yang kita lihat. Bukan tanam jagungnya. Tanam jagung kita jago, Pak. Kita ini turun-temurun makan jagung. Ini kita mau naik kelas, Pak, ya, kualitasnya. Iya, betul, Pak. Ya. Dan di sana itu jagung itu sudah pasar jelas. Ya, betul ya. Harga jelas, Pak. Ya. Sistem distribusinya jelas. Ya. Itu. Nah, ini kan kepastian harga, Pak, yang ya, kadang-kadang harga ya, pasar ya tuh. Ya, itu untuk pakan ternak. Ya. Pakan ternak. Di sinilah pentingnya tadi Pak manajemen, Pak, ya. Manajemen, Pak, bukan apanya, Pak, bukan tanamnya, Pak. Iya. Nah, ini kan Pak, kemarin juga kan kita tahu bahwa kondisi kita ini dalam situasi sulit minyak goreng. Nah, kita punya potensi di sini Buton Utara ini kelapa yang luar biasa melimpah. Itu. Nah, ini gimana Pak Bupati bisa menjelaskan saya kan kasih tahu Ibu. Sebelum saya baru-baru lagi dari Selatan lewat darat lagi. Ya, Baru minggu lalu sana. Nah, saya bilang kalau pulang saya bilang kumpul PKK semua ibu-ibu. Iya. Bikin minyak goreng dari kelapa. Itu banyak sampai kelapa saya bilang pergi ambil. Bungut, tidak usah dibeli. Ya, tapi memang sudah ada yang bikin, Pak. Dan itu kan lebih harum, Pak. Hanya memang tidak tahan lama, Pak. Paling tinggi 2 minggu itu sudah lain depnya aroma. Ya, karena memang harus ada semacam zat. Kalau yang pabrikan ini kan, VCO ini kan, memang ada semacam zat yang dicampur supaya tahan lama. Kalau masyarakat alamiah saja kan. Ya. Dan malah lebih ekonomis harganya, Pak, ya, dibandingkan dengan harga yang iya. 1 liter itu 1 botol minyak itu bisa 5 butir kelapa. 5 butir kelapa. Itu ada yang saya ingat sama kecil. Ya, saya sering itu kalau ibu saya bikin minyak, saya itu yang kita duduk itu garu-garu kelapa itu. Iya. Berarti ini kan potensi juga, Pak, ya. Oh, potensi, Pak, banyak kelapa, Pak. Saya kira Sulawesi Tenggara ini termasuk butuh dan banyak kelapa, Pak. Ya. Nah, kemudian Pak, saya dengar juga kita di sini punya kopra putih. Kopra putih itu ya. Saya juga kopra putih itu baru dengar dan lihat dari jauh, ya. Ya, saya belum telusuri seperti apa itu kopra putih. Ya, apa betul-betul kopranya putih atau hanya tempat tendanya yang putih? Tapi setidaknya ini juga merupakan salah satu potensi. Oh, saya kira ya. Saya kira itu salah satu potensi usaha dari masyarakat yang punya kebun kelapa, Pak. Ya, bahkan Pak Gubernur anaknya itu sudah siapkan lokasi untuk pabrik kelapa. Oh, di sini juga, Pak? Ada, sudah. Ya. Buton Utara juga lokasinya, Pak? Buton Utara lokasinya, ya. Ini memanfaatkan potensi yang ada di sini dari aspek. Oh, kalau bila itu kalau saya bertamu cerita kelapa itu sampai subuh itu. Tidak habis itu. Iya. Nah, kemudian Pak, tadi waktu di perjalanan saya melihat juga ada tungku-tungku besar itu untuk tungku besar itu minyak namanya. Itu nilam. Ya. Nilam itu ya. Tapi nilam juga ya kadang-kadang bagus harganya, ya. Kadang-kadang juga drop. Itu nilam. Ya. Tapi bagus. Intinya berarti sektor real di Buton Utara ini bisa dikatakan. Iya. Nilam, saya lihat masyarakat sudah mulai rotan, ya. Nah, ini Pak, kita sudah bicara butur panjang lebar ini. Terakhir ini Pak, kita bicara soal Kepton, Pak. Gimana Bapak memandang terkait dengan Kepton yang kemarin sempat menguat untuk bagaimana cakupan wilayah ini kembali memikirkan agar daya dorong itu lebih kuat lagi, Pak? Kalau kita bicara Kepton, Pak, ya kita harus mulai dulu dari awal. Ya toh. Mulai kapan itu Kepton muncul? Nama itu. Bab dulu bukan nama itu, Pak. Sultra Kepulauan. Ya.
ketika dulu saya sekda di Bui Buton tahun 2002, ya, kami sudah mulai bikin tim kecil, ya, untuk sebuah provinsi namanya Sultra Kepulauan. Nah, itu kami sudah mobilisasi, ya, teman-teman dari semua daerah, ya. Kemudian dilanjutkan dengan timnya Pak Kaimudin dan Pak Obu. Ya. Ketika Pak Kaimudin selesai gubernur, dia mulai fokus untuk Sultra Kepulauan. Ya, beliau itu. Bahkan keliling dengan almarhum Pak Husni Zakaria, kakak saya. Nah, itu. Berkeliling Sulawesi Tenggara, Pak. Wakatobi Speed itu. Itu sosialisasi masalah wacana pembentukan provinsi Sultra Kepulauan. Ya. Dan ibu kota rencananya itu di Para. Para itu dulu. Di Para situ. Ya. Tapi lama-lama kan terputus. Ya, memang sudah seperti itu. Terputus, berapa tahun kemudian muncul. Muncul wacana itu. Ya. Buton Kepulauan. Ya, sampai sekarang ya itu. Kepulauan Buton, ya. Kepulauan Buton. Ya. Itu minus Muna. Ya. Saya kira perjuangan sudah cukup untuk di daerah ini toh. Ya. Masyarakat semua sudah bersatu, punya tekad, Pak harus mekar Kapten Kepala Buton. Tapi itu kan belum cukup. Ya. Kalau kita juga hanya berteriak-teriak di sini, tidak ada gunanya, Pak. Ya. Teriak yang paling efektif ada di Jakarta sana, Pak. Ya, kita berteriak di sana. Ya. Kita kan punya orang, punya perwakilan. Di DPD itu ada 4 orang. Di DPR itu ada 10 orang, 6 orang. 6 orang. Ya, saya kira cukup. Ya. Dan saya ikuti waktu bulan berapa ya? Apa Januari atau Desember? Kita dan semua bupati. Ya. Semua bupati, semua anggota DPR, DPD. Ya. Untuk rancangan undang-undang Kepton. Ya, yang disponsori oleh DPD. Nah, dan saat itu Pak Gubernur sendiri sebagai ketua tim yang akan banyak bicara nanti DPR menjelaskan. Ya. Ya memang selalu setiap kali rapat optimis, Pak. Optimis. Ya. Bahwa Kapten segera, tapi kelihatannya kalau kita mendengarkan berita-berita 8 pemekaran provinsi tidak masuk Kapten. Ya, tapi tidak usah kita kecil hati, Pak. Karena perjuangan, ini kan belum selesai perjuangan, Pak. Kita berjuang terus. Mungkin 1 tahun, 2 tahun kemudian ada perubahan kebijakan, Pak. Ya, itu tidak menutup kemungkinan. Ada kebijakan baru. Karena kita sudah siap, secara administrasi siap. Ya. Artinya administrasi wilayahnya sudah jelas, ya kan? Luas wilayah sudah jelas, Pak. Ya. Tekad semua masyarakat sudah jelas. Tidak lagi yang tidak jelas. Ya, tinggal perjuangan akhir di pusat. Ya. Makanya waktu dulu itu ada rapat di Buton, di Bau-Bau, masalah kapasitas setengah tidak hadir. Ya, saya kira sudah semua pembicaraan sudah selesai. Ya, ya kan bikin habis, Pak. Kita ke Jakarta berbicara. Sana. Ya, kita satukan kita punya energi, ya toh. Ya. Harus kita ke Jakarta. Dan saya kira Butur sangat mendukung, ya, terbentuknya Provinsi Kepulauan Buton. Ya. Saya kira ini kata kunci yang penting, Pak. Ya. Butur sangat mendukung. Saya kira, Pak. Nah, ini tidak terasa ini, Pak, diskusi kita ini sudah panjang ini. Nah, di bagian akhir kira-kira apa closing statement yang Bapak mau sampaikan kepada masyarakat terkait dengan pembangunan yang saat ini sedang dilakukan di Buton Utara? Ya. Saya pikir masalah kelangsungan dan kesuksesan pembangunan itu tidak terlepas dari peranan masyarakat, Pak. Ya. Dukungan masyarakat, dukungan semua pihak, ya. Kekuatan sosial politik itu harus bersatu untuk membangun daerah. Ya, tanpa itu saya kira pembangunan ini hanya sebuah isapan jempol, Pak. Ya. Kalaupun ada itu tidak akan maksimal. Pada tujuan kita membangun ini adalah membangun kesejahteraan masyarakat. Ya. Masyarakat bisa menikmati pelayanan kesehatan yang baik, pelayanan pendidikan yang baik, ada lapangan kerja, merasa aman, mau kemana saja tidak ada masalah. Saya kira seperti itu yang penting, ya, bahwa masyarakat harus bisa menikmati hasil-hasil pembangunan yang kita lakukan oleh pemerintah. Dan sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa tanpa keterlibatan masyarakat dalam merencanakan, dalam melaksanakan, terutama dalam pengawasan pembangunan,
itu pembangunan tidak akan berhasil. Ya. Dan ini pengalaman Pak. Ya. Saya juga lebih 20 tahun di Bapeda Pak. Ya. Jadi ya punya referensi sedikit ya yang saya bisa terapkan di Kabupaten Buton Utara ini. Ya. Seperti apa dinamikanya membangun itu Pak. Pasti ada tantangan Pak. Hari ini bangun ini Pak bagus, pasti muncul masalah Pak. Ya. Karena membangun itu pasti muncul lagi masalah baru. Ya, tidak pernah putus Pak. Membangun orang itu bilang membangun itu hanya ada awal, tapi tidak punya akhir. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih Pak Bupati. Ya, saya terima kasih banyak saya wawancarai. Iya, atas waktunya ini luar biasa. Ini pertemuan pertama kami dari catatan Irwan Samuel dengan beliau Pak Bupati. Saya kira banyak insight yang kita dapatkan dari beliau dan tidak heran kalau kemudian seperti itu insight yang beliau sampaikan karena memang beliau ahli dan matang di Bapeda sehingga perencanaan luar biasa dan sekarang alhamdulillah diberi amanah untuk menjadi Bupati di Buton Utara dan ini nampak sekali memang perubahan pembangunan yang signifikan di sini yang saya sebut tadi Buton Utara gaspol Pak. Gaspol. Terima kasih. Ya, pemirsa sekalian kita berjumpa pada lain waktu dan tema dan waktu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.